Shalom, teman-teman. Di waktu yang baik ini, saya coba berbagi hal yang sangat-sangat penting. Teruntuk untuk teman-teman yang lagi membangun kedekatan, apalagi yang sedang membangun hubungan atau berpacaran. Engkau perlu mengetahui ini supaya engkau bisa bersikap dengan bijaksana, supaya engkau bisa mengambil keputusan, dan supaya engkau tidak dirugikan lebih lama, tidak dirugikan lebih jauh lagi. Ya, 5 tanda kamu dan dia tidak jodoh atau tidak berjodoh. Itu fakta, realita yang sering kali kita harus terima. Memang awalnya akan sangat menyedihkan, akan sangat mengecewakan. Tapi endingnya nanti kamu akan bersyukur. Bahkan kamu akan bangga sama dirimu karena kamu berani mengambil keputusan. Ya, karena kalau kamu nggak mengambil keputusan, kamu yang rugi. Kamu rugi, dia pun rugi. Ya. So, berikut tanda kamu dan dia tidak jodoh ataupun tidak berjodoh. Yang pertama, beda keyakinan. Nah, beda keyakinan ini nggak bisa ditawar-tawar. Ini hukumnya wajib. Dan saya percaya kalau teman-teman berani jujur dengan dirimu bahwa hubungan yang beda keyakinan ini akan mendatangkan banyak masalah. Yang satu keyakinan saja masalahnya banyak, apalagi beda keyakinan. Tentunya dasar kitabnya juga ada. Kalau di saya yang Kristen berkata, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Jadi beda keyakinan itu tidak seimbang. Sebab apakah persamaan? Dikatakan apa persamaannya? Antara terang dan gelap. Jadi dibuat perbandingannya, ini gelap, ini terang. Apa persamaannya? Bahkan diperjelas lagi, apakah persamaan antara orang percaya dengan orang tidak percaya? Jadi ini jelas dikatakan jangan. Kata jangan itu sebuah larangan. Kenapa dilarang? Karena setelah melanggar itu akan ada jadi masalah. Akan ada masalah yang timbul ketika itu dilanggar karena memang sudah dilarang. Ya. Jadi itu dilarang dan itu perintah. Jadi ada dua maknanya kata jangan. Kata jangan itu perintah. Tidak boleh dan tidak boleh nawar, tidak boleh ini. Itu perintah. Yang kedua adalah ada larangan di situ. Kalau kita langgar akan ada masalah yang serius. Jadi teman-teman, beda keyakinan itu tanda tidak jodoh dan tidak berjodoh. Tapi bagaimana orang-orang di luar sana? Mereka menikah beda agama, segala macam, dan kelihatannya baik-baik saja. Terserah. Kalau mereka sedang melanggar firman, itu tetap salah. Itu tetap salah. Ketika mereka tetap melanggar rambu-rambu yang tidak boleh dan mereka kelihatannya baik-baik saja, itu tetap salah. Itu tetap salah karena jelas dikatakan jangan. Dan saya tidak menghakimi siapapun, tapi saya coba menjelaskan arti kata jangan. Itu artinya perintah dan larangan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, tanda kamu dan dia jodoh, tidak berjodoh ataupun tidak jodoh. Yang kedua adalah tidak direstui oleh orang tua. Nah, orang tua itu adalah wakil Allah, wakil Tuhan di bumi ini. Bahkan di firman dikatakan hormatilah ayah dan ibumu. Dan akibatnya langsung ada tuh. Waktu kita hormati ayah dan ibu kita, akibatnya maka akan lanjut usiamu dan bahagia. Artinya ini perkara yang serius. Jadi Tuhan serius akan memberikan kebahagiaan dan lanjut usia apabila kita menghormati orang tua.
Jadi ketika orang tua tidak memberikan restu, apalagi alasan orang tua itu benar, alasan orang tua masuk akal, tidak merestui alasannya ini, ya kita wajib mentaati. Apalagi alasannya benar ya. Nah, untuk itu pastikan hubungan itu direstui orang tua. Tapi kalau orang tua itu keliru, ya nggak ada orang tua yang sempurna, bisa salah. Keliru, alasannya tidak merestui karena beda suku, beda ini segala macam. Ya tunjukkan perjuanganmu, berdoa sampai kemudian Tuhan buka hatinya. Tapi kalau alasannya benar dan masuk akal, itu tanda tidak berjodoh dan tidak jodoh. Itu yang kedua. Yang ketiga, tanda kamu dan dia tidak berjodoh. Maka yang ketiga adalah tidak ada kesepadanan. Artinya tidak sepadan antara kamu dengan dia. Tidak sepadan ini bukan berarti kalian itu beda kesuku, bukan. Bukan beda tingkat pendidikan, bukan itu artinya. Bukan beda tingkat kekayaan, bukan itu. Artinya tidak sepadan, artinya hubungan itu tidak ada salingnya. Kata saling dalam hubungan itu nggak ada. Saling perhatian, saling peduli, saling berdoa, saling mensupport, saling mendukung, saling itu nggak berfungsi di situ. Bahkan yang ada bertepuk sebelah tangan. Kamu berjuang, pacarmu nggak mau berjuang. Kamu perhatian, pacarmu cuek. Kamu bayar harga, pacarmu nggak mau bayar harga. Kamu doain, pacarmu cuekin. Jadi hubungan itu tidak sehat, gitulah kira-kira. Kata tidak sepadan artinya hubungan itu nggak sehat. Bisa saja kedua-duanya tidak peduli, atau bisa saja salah satunya tidak peduli. Itu kategori yang tidak sehat, tidak sepadan. Nah, pertanyaan saya, kata saling memperhatikan, saling peduli, saling mendoakan, saling support dan lain-lain, apakah itu ada di dalam hubungan kalian? Kalau ini tidak ada, berarti tidak sepadan. Berarti tidak sehat. Berarti tidak baik untuk dilanjutkan. Dan cobalah cek dan recheck. Apakah betul-betul kalian itu sepadan atau enggak. Itu yang ketiga. Yang keempat, tanda kamu dan dia tidak jodoh ataupun tidak berjodoh. Yang keempat adalah kamu meragukan kesetiaan dia. Mungkin dengan pertimbangan. Yang pertama, dia gampang dekat dengan lawan jenis. Dia bersikap mesra dengan lawan jenis, sekalipun alasan itu teman. Terus kemudian dia gerak-geriknya mencurigakan. Susah dihubungin, susah diketemuin, dengan alasan yang tidak masuk akal, tidak memprioritaskan kamu, dan lain-lain. Jadi kamu sendiri udah meragukan kesetiaannya. Gampang jatuh cinta, ya, gampang ngomong bosan segala macam. Nah, kalau kamu udah ketemu yang begini, atau pasanganmu modelnya begini, ya kamu ambil keputusan. Daripada kamu kecewa lebih lama dan kamu sedih lebih dalam, mendingan dari sekarang ambil sebuah keputusan supaya kamu jangan kecewanya terlalu dalam. Itu yang keempat. Dan yang terakhir, tanda kamu dan dia tidak berjodoh. Maka yang terakhir adalah ternyata dia belum seutuhnya atau benar-benar belum move on dari mantannya. Wah, itu menyedihkan sekali. Itu akan sangat melukai hatimu. Kamu betul-betul mencintainya, kamu betul-betul serius dengan dia, kamu betul-betul tulus sama dia. Ternyata cintanya masih sama mantannya. Ternyata masih ada komunikasi sama mantannya. Bahkan yang lebih menyedihkan, masih ada pertemuan dia dengan mantannya. Karena betul-betul dia belum move on. Itu sangat-sangat menyedihkan kamunya.
Nah, kalau kamu dapati itu, dia belum move on dari mantannya, kamu lepaskan dia. Atau kasarnya putusin dia. Karena cintanya bukan untukmu. Ya. Nah, saya berharap 5 tanda ini membuatmu tajam menilai apakah dia jodohmu atau tidak. Oke? Tetap semangat, antusias. Hari ini hari yang luar biasa. Hari yang penuh dengan mujizat dan berkat berkat Tuhan. God bless you.